Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya kalian? Semoga tetap selalu sehat dan semangat ya. Selalu luar biasa. Akhirnya hari ini kita bertemu lagi di pelajaran matematika bersama Bu Lulu. Hari ini apa yang mau kita pelajari? Hari ini yang kita pelajari adalah tentang menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kemarin kan kalian sudah tuh membantu Edo dan membantu Siti, lalu sudah tahu bagaimana caranya menjumlahkan dan mengurangkan dengan cara susun pendek. Hari ini kita mau belajar itu lebih lagi. Kita mau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh orang lain lagi, yang tentunya berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Yuk, jadi setelah pelajaran hari ini, Bu Lulu harap kalian bisa yang pertama menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penjumlahan. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengurangan. Oke, yuk kita mulai. Permasalahan dalam matematika biasanya dituangkan atau diberikan dalam soal cerita. Jadi permasalahan itu biasanya kita dapatkan dalam soal cerita. Soal cerita itu permasalahannya bisa kita selesaikan dengan beberapa cara. Ada langkah-langkahnya. Yuk, bagaimana cara kita atau langkah-langkah kita untuk menyelesaikan soal cerita? Yang pertama, kita harus menentukan dulu hal yang diketahui. Setelah kita tahu apa yang diketahui, kita tentukan hal yang ditanyakan. Lalu kita tentukan juga kalimat matematikanya. Kalau sudah tahu yang diketahui, sudah tahu yang ditanyakan, kita bisa membuat kalimat matematikanya. Lalu setelah itu kita hitunglah penyelesaiannya. Selesailah permasalahannya, kita bisa menghitung. Oke, yuk kita mulai. Kita praktekin yuk 4 langkah ini bersama-sama Bu Lulu. Yuk kita ke permasalahan pertama. Permasalahan pertama, pada saat panen, Pak Budi memetik 1.217 apel merah dan 1.180 apel hijau. Berapa jumlah apel yang dipetik Pak Budi seluruhnya? Yuk kita praktekkan tadi. Langkah pertama, tentukan hal yang diketahui. Apa ya yang diketahui? Yuk, yang diketahui yang pertama adalah apel merahnya ada 1.217. Pak Budi memetik 1.217 apel merah. Itu adalah yang diketahui pertama. Lalu, dan 1.180 apel hijau. Jadi Pak Budi juga memetik 1.180 apel hijau. Jadi sudah ada 2 hal yang kita ketahui, yaitu apel merahnya ada 1.217 dan apel hijaunya ada 1.180. Terus kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Apa ya yang ditanyakan? Cari kata tanyanya. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah apel yang dipetik Pak Budi seluruhnya. Jadi pertanyaannya atau yang ditanyakan adalah jumlah apel seluruhnya. Ada berapa jumlah apel seluruhnya? Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Tentukan kalimat matematikanya. Seperti apa ya kalimat matematikanya? Bagaimana sih Bu Lulu caranya menentukan kalimat matematika? Tenang saja, mudah kok cara menentukan kalimat matematika. Kalian tinggal cari kata kunci yang ada di kalimat pertanyaannya. Di sini ada satu kata kunci, yaitu jumlah. Ya, ada kata kunci jumlah. Kalau kita disuruh mencari jumlah, otomatis kita harus menjumlahkan. Betul sekali, kita harus menjumlahkan. Berarti kita menggunakan penjumlahan. Jadi kalimat matematikanya akan jadi seperti ini. 1.217 ditambah 1.180. Karena ini penjumlahan, berarti kita tambahkan. Nah, sudah ketemu kan kalimat matematikanya? Mudah kan? Lalu yang terakhir, hitung penyelesaiannya. Bagaimana cara kita menghitung penyelesaiannya? Kemarin Bu Lulu sudah memberitahu kalian kan ada satu cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung penjumlahan seperti ini, yaitu dengan cara bersusun pendek. Ya, seperti itu. Dibuat bersusun pendek. Nah, anak-anak, kemarin kan kalian sudah tuh belajar cara menghitung penjumlahan dengan bersusun pendek. Sekarang coba kalian hitung sendiri. Kalian pause
atau hentikan dulu sebentar videonya. Nanti kalian coba menghitung. Kalau sudah selesai menghitung, bisa dibuka lagi videonya dan kita lihat bersama-sama apakah jawabannya benar. Oke, sudah selesai menghitung. Nih, yuk kita cek yuk jawabannya benar atau salah. Inilah jawabannya. Jadi, jumlah seluruh apelnya adalah 2397. Benar nggak jawaban kalian? Barokallah ya jawabannya benar. Yang masih belum benar, nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Lebih sering berlatih akan membuat kalian lebih mudah mengerjakan soal-soal seperti ini. Ya, jadi jumlah apel yang dipetik Pak Budi seluruhnya adalah 2397. Mudah bukan cara mengerjakannya atau cara memecahkan masalahnya? Yuk kita lanjut ke permasalahan kedua. Berat badan Dayu saat lahir adalah 3.865 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.745 gram. Berapa selisih berat badan mereka saat lahir? Oke, kita kembali ke langkah-langkah tadi. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui. Apa ya yang diketahui? Yang pertama, berat badan Dayu saat lahir adalah 3.865. Yang kedua, berat badan Dedi saat lahir adalah 2.745. Itu yang diketahui. Terus kita lanjut yang langkah kedua. Tentukan hal yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Cari kalimat tanyanya, cari kata tanyanya. Berapa selisih berat badan mereka saat lahir? Tadi yang ditanyakan adalah selisih berat badan mereka saat lahir. Lalu langkah ketiga, tentukan kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya apa ya? Jadi kita lihat ada kata kunci di situ. Kata kunci di sini, kata kuncinya adalah selisih. Selisih itu apa sih? Selisih itu beda. Bedanya berapa? Antara berat badannya si Dayu sama berat badannya si Dedi itu bedanya berapa sih? Nah, kalau kita mau cari tahu bedanya, kita harus mengurangi. Jadi, kalimat matematikanya menggunakan pengurangan. Seperti ini. Lah, jadi 3.865 dikurangi 2.745. Terus, langkah keempat, hitung penyelesaiannya. Penyelesaiannya bagaimana? Seperti tadi, bisa dihitung menggunakan susun pendek. Coba sekali lagi kalian hitung sendiri. Coba di pause videonya, kalian hitung sendiri, nanti setelah selesai boleh di play lagi, kita lihat apakah jawabannya benar. Oke, bagaimana? Jawabannya adalah 1120. Benar nggak ya? Barokallah yang benar, yang salah gak apa-apa, nanti bisa berlatih lagi agar selanjutnya benar. Oke, jadi selisih berat badan mereka saat lahir adalah 1120. Mudah kan cara menyelesaikannya? Yuk, masih ada satu permasalahan yang harus kita selesaikan. Masih ada satu lagi. Permasalahan ketiga, terakhir. Ini permasalahan terakhir yang harus kita selesaikan hari ini. Peternakan ayam menghasilkan 6.875 telur ayam dalam 1 bulan. Akan tetapi, akibat terlalu lama disimpan, sebanyak 1.157 telur ayam menjadi busuk. Berapa sisa telur ayam yang masih segar? Yuk, langkah pertama, tentukan hal yang diketahui. Apa ya yang diketahui? Yang diketahui adalah peternakan ayamnya menghasilkan 6.875 telur ayam. Oke, yang diketahui selanjutnya adalah sebanyak 1.157 telur ayam menjadi busuk. Wah, sayang sekali ya telur ayamnya menjadi busuk. Lalu kita masuk ke langkah kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Apa ya yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa sisa telur ayam yang masih segar. Jadi yang ditanyakan adalah sisa telur ayam yang masih segar. Terus langkah selanjutnya, tentukan kalimat matematikanya. Seperti apa sih kalimat matematikanya? Di sini tentu saja akan ada kata kuncinya. Kita harus melihat kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah sisa. Oke, kalau kita mau mencari sisa, berarti kita harus apa? Harus menguranginya. Ya, harus menguranginya. Berarti kalimat matematikanya merupakan pengurangan.
Yuk, seperti inilah kalimat matematikanya. 6.875 dikurangi 1.157. Oke, sekarang langkah keempat, hitung penyelesaiannya. Seperti apa cara menghitung penyelesaiannya? Seperti biasa, dengan cara susun pendek. Yuk, seperti tadi, kalian hitung dulu. Coba di pause dulu videonya, kalian hitung dulu, nanti kalau sudah selesai boleh di play lagi videonya. Ya, sudah selesai menghitungnya. Berapa hasilnya? Yuk kita cocokkan. Apakah benar sama dengan jawaban Bu Lulu? Ini dia hasilnya. Hasilnya adalah 5.718. Betul kan? Barakallah bagi anak-anak yang betul. Yang belum betul tidak masalah. Dengan berlatih kalian nantinya akan bisa mengerjakan soal-soal seperti ini dengan mudah. Teruslah berlatih, tetap semangat. Oke, jadi sisa telur ayam yang masih segar adalah 5.718. Mudah bukan? Kita hari ini sudah bisa menyelesaikan 3 buah permasalahan. Oke, jadi barokallah untuk anak-anak kelas 3 yang hari ini sudah belajar banyak. Hari ini kita sudah belajar kalau misalnya kita punya soal, cerita, atau punya permasalahan yang kata kunci pertanyaannya adalah jumlah, maka kita bisa menyelesaikannya menggunakan penjumlahan. Ya, jika ada kata berapa jumlah seperti itu biasanya, makanya diselesaikannya menggunakan penjumlahan. Lalu jika ada kata sisa atau selisih, kita bisa menggunakan operasi pengurangan untuk mencari tahu. Ingat, selisih tadi adalah beda. Kalau kita mau mencari tahu bedanya, otomatis kita harus mengulanginya. Jadi menggunakan operasi pengurangan. Oke, sekian dulu pelajaran matematika hari ini bersama Bu Lulu. Semoga semua ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan berkah dari Allah sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa lagi ya di pelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.